Pertanyaan yang muncul, kenapa Presiden Jokowi harus diseret-seret dalam kemelut Partai Demokrat? Padahal kubu Muldoko yang terlibat dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang dengan tegas menyatakan tidak ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam kemelut Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana belakangan ini memang dikenal sebagai sosok guru besar hukum tata negara yang hobi menebarkan hoax, tuduhan tanpa bukti, bahkan fitnah. Ia juga dikenal sebagai orang yang suka mencatut nama orang lain untuk memperkuat argumennya dalam melemparkan hoax, tuduhan, dan fitnah itu. Baru-baru ini ia pun kena batunya ketika ia mencatut seorang petinggi P3, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani, ke dalam surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI terkait dengan isu pemakzulan atau impeachment yang digelontorkan Denny ke ruang publik. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI itu, Denny menulis, ketika Sutrisno Bagir menanyakan kenapa P3 tidak mendukung Anies Baswedan, padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya P3 bisa saja hilang di DPR pasca pemilu 2024, Arsul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Karuan saja pencatutan nama yang sangat gegabah itu dan tak punya etika membuat Arsul Sani ngamuk. Dengan tegas ia menyatakan bahwa isi surat tersebut adalah kebohongan publik dan drama Denny Indrayana. Sepanjang menyangkut P3 dan saya, apa yang dia tulis dalam surat terbukanya bagi saya adalah sebuah kebohongan publik dan ketidakpatutan atau ketidakpantasan sebagai orang yang mengidentifikasikan diri intelektual, kata Arsul Sani melalui akun Instagramnya. Lebih lanjut, Arsul menyebut Denny Indrayana mencatut namanya seolah-olah berasal dari dia, tanpa cek dan recheck atau tabayun atas kebenaran kalimat yang ditulis. Saya mengontak saudara Denny Indrayana yang saat ini tinggal di Melbourne, Australia, dan memberikan pilihan kepadanya untuk menyelesaikan persoalan tentang P3 dan saya yang saya anggap sebagai kebohongan publik tersebut dengan dua alternatif. Diselesaikan melalui jalur hukum dengan proses hukum yang akan saya ajukan via Barreskrim Polri, atau diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice dengan meminta maaf kepada P3 dan saya, serta menyampaikannya di ruang publik serta tidak mengulangi kembali hal semacam itu di masa depan, kata Arsul. Terkait protes keras tersebut, akhirnya Denny Indrayana pun minta maaf, minta ampun melalui akun Twitternya dengan melampirkan file surat permohonan maaf bertajuk Bang Arsul, Mastris, dan Surat Pemakzulan Presiden. Denny yang juga pernah menjadi pengacara di kantor hukum yang didirikan Arsul Sani tahun 1997 mengakui penyebutan nama Arsul dalam suratnya tanpa proses cek dan recheck secara langsung. Menimbang hubungan dan silaturahmi yang harus dijaga tersebut, pencatutan P3 dan nama dalam surat tersebut saya lakukan tanpa terlebih dahulu melakukan cek dan recheck kepada Bang Arsul. Bang Arsul menyampaikan keberatan dan sanggahan atas apa yang saya tuliskan tersebut. Saya karenanya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan tidak akan lagi mengulangi hal yang sama, kata Denny dalam suratnya. Dengan permohonan maaf itu, Denny menarik isi suratnya terkait pemakzulan Jokowi sepanjang menyangkut nama P3 dan Arsul Sani. Namun selebihnya tidak ada yang berubah. Dia kekeh berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan pelanggaran pasal impeachment yang diatur dalam konstitusi dan karena layak dimakzulkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak mudah
tiba-tiba ada permintaan kepada DPR untuk menggelar hak angket dan memakzulkan Presiden Jokowi. Ya, sampai sekarang saya belum pernah melihat suratnya. Sehingga kalau ada surat itu, kemudian kita mesti juga tahu suratnya ditujukan kemana, karena di DPR kan ada mekanisme-mekanisme yang ada. Kata Dasko di gedung DPR RI seperti dikutip kumparan.com 9 Juni 2023. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, saya kira langkah dan manuver Denny Indrayana ini sangat berbahaya, sangat tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang menyandang predikat sebagai seorang guru besar di bidang hukum tata negara. Ia seharusnya memiliki 4 kecerdasan paripurna, ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan sosial. Namun tampaknya 4 kecerdasan paripurna itu tidak semuanya ada di dalam sosok seorang Denny Indrayana. Hobinya justru sering menggunakan rujukan yang tidak kredibel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mencatut nama orang lain untuk memperkuat argumennya tanpa cek dan recheck, jelas-jelas merupakan sebuah kesalahan fatal yang tidak terampuni. Selain melanggar nilai etika dan kepatutan, secara keilmuan juga bertentangan dengan metodologi ilmiah yang seharusnya dikedepankan oleh seorang guru besar. Kalau toh pada akhirnya Denny Indrayana kini terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi bakal caleg Partai Demokrat, tidak lantas berarti dia harus melacurkan intelektualitasnya hanya demi memanjakan syahwat politiknya. Siapapun berhak untuk menjadi politisi dan calon wakil rakyat. Namun melihat rekam jejak Denny Indrayana yang diduga kuat, sangat beliputan dengan lumpur kegelapan, hingga gampang sekali menyerang dan menuduh pihak lain tanpa bukti melalui jurus mabuknya, bukan mustahil ia bakal menerima karma politik yang sulit dihindari, sebagaimana ada gium siapa menabur angin bakal menuai badai. Tuduhan demi tuduhan Denny Indrayana yang belakangan ini terus-menerus dialamatkan pada Presiden Jokowi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau kita baca sesungguhnya mengerucut pada satu motif utama, yakni kekhawatiran Denny Indrayana sebagai kader Demokrat apabila Partai Demokrat jatuh ke tangan Muldoko yang berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB, Deli Serdang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah kubu Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Lantas kekhawatiran Denny itu diekspresikan dengan terus-menerus menyerang Presiden Jokowi yang dituduh merestui Muldoko untuk merebut atau mengambil alih Partai Demokrat secara paksa dengan memanfaatkan instrumen hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung. Lantas untuk mendapatkan simpati dan empati publik, Presiden Jokowi pun diseret-seret ke dalam kemelut Partai Demokrat lewat narasi jahat yang ingin menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan memenangkan PK kubu Muldoko, memperpanjang masa jabatan presiden, atau menunda pemilu 2024, hingga akhirnya dengan sangat gegabah bilang bahwa Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Nah, dalam konteks demikian sangat tidak masuk akal kalau Presiden Jokowi dituduh merestui Muldoko untuk merebut tahta Partai Demokrat. Bahkan Partai Demokrat kubu Cikias malah meminta Presiden Jokowi untuk memecat Muldoko dalam posisinya sebagai kepala staf presidenan. Kalau Presiden Jokowi ikut cawe-cawe untuk menyelesaikan kemelut Partai Demokrat, apalagi kalau sampai harus memecat Muldoko, justru tuduhan Presiden Jokowi otoriter dan tidak demokratis akan semakin kencang dihembuskan. Kemelut Partai Demokrat murni merupakan konflik antara Partai Demokrat Dinasti Cikias vis-a-vis Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Seharusnya kedua belah pihak bisa melakukan rekonsiliasi politik agar keduanya bisa menyatu bersama untuk membesarkan Partai Demokrat agar benar-benar mampu memperjuangkan keadilan buat rakyat Indonesia. Nah, karena sekarang sudah masuk ke ranah hukum terkait dengan PK yang diajukan kubu Muldoko,
Seharusnya kedua belah pihak bisa bersabar menunggu keputusan Mahkamah Agung. Jangan malah saling menaburkan benih-benih permusuhan. Kubu mana yang dinilai sah berdasarkan putusan MA, itulah yang dinilai legal dan sah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.